Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Afrionita dengan NIM P07139020066 dari kelas 3B, mata kuliah Biostatistika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai One Way ANOVA dan tutorial One Way ANOVA pada aplikasi SPSS. Pengertian ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Tujuan ANOVA adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan atau nyata antara rata-rata hitung atau mean beberapa kelompok data. Asumsi uji ANOVA. Untuk melakukan uji ANOVA harus dipenuhi beberapa asumsi, yaitu 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen. 2. Varian antar kelompok harus homogen. 3. Data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Menurut Donald H. Saunders dalam buku Comparison of Three or More Samples Means, Analysis of Variance tahun 1990, ada asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan uji ANOVA, yaitu pertama, random sampling. Random sampling bersifat independen dan bebas, artinya individu sampel diambil secara acak atau random dari masing-masing populasi atau kelompok data. Yang kedua, multivariate normality. Distribusi gejala tiap populasi atau kelompok data adalah normal. Untuk mendapat data dengan distribusi normal, jumlah sampel bisa diperbanyak atau bisa dilakukan tes normalitas terlebih dahulu. Yang ketiga, homogeneity of variance. Setiap populasi memiliki kesamaan variansi. Jika berbeda pun hendaknya tidak terlalu signifikan. Kesamaan variansi dapat diketahui melalui pengujian variansi. Kemudian di sini saya akan mencontohkan dengan data ANOVA nomor 31. Di sini terdapat data mencit dengan kontrol negatif, kontrol positif, ekstrak 1 dan ekstrak 2. Hipotesanya adalah H0 sama dengan ada perbedaan antara ekstrak dosis 1 dengan dosis 2. HA sama dengan tidak ada perbedaan antara ekstrak dosis 1 dengan dosis 2. Langkah-langkah uji normalitas ANOVA. Masukkan data ke SPSS. Pada data view, terdapat kolom kontrol negatif, kontrol positif, E1 dan E2. Kemudian di variabel view diberikan label kontrol negatif, kontrol positif, E1 dan E2. Kemudian klik Analyze, Descriptive Statistik, Explore, dan pindahkan keempat data tadi ke Dependent List. Lalu klik Plots, lalu pilih Normality Plot with Test, klik Continue, lalu OK. Akan didapatkan hasil Test of Normality, uji normalitas data mencit. Keputusannya, karena nilai sig dari Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk lebih besar dari 0,005, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, maka HA diterima. Dengan demikian, artinya tidak ada perbedaan antara ekstrak dosis 1 dengan ekstrak dosis 2. Kemudian langkah-langkah uji ANOVA. Copy data ke SPSS di bagian hasil dan buat kategorinya. Seperti ini pada kolom data view. Kemudian di variabel view, di kolom value, diberikan data 1 kontrol negatif, 2 kontrol positif, 3 S1, dan 4 E2. Lalu klik OK, seperti pada gambar ini ya. Kemudian klik Analyze, kemudian klik Compare Means, lalu klik One Way ANOVA, kemudian kolom perlakuan dipindahkan ke Dependent List, dan kategori dipindahkan ke kolom faktor. Nah, kemudian klik Post Hoc, lalu pilih 2K, dan Continue. Lalu
klik option. Ini, klik option, pilih descriptive dan homogeneity of variance. Lalu klik continue, lalu klik OK. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Didapat hasil mean kontrol negatif sebesar 381,50, mean kontrol kontrol negatif 381,50, kontrol positif 6,88, S1, mean S1 4,59, mean E2 5,54. Secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa mean terbesar adalah kontrol negatif. Untuk hasil test of homogeneity of variance, berdasarkan output SPSS diperoleh nilai sigma sig sebesar 0,000. Karena nilai sig 0,000 itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak homogen. Intervensi uji one way ANOVA. Jika sig kurang dari 0,05, maka diartikan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna sig pada data. Uji ANOVA hanya menyertakan perbedaan antar kelompok. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa P kurang dari 0,05 ada perbedaan. Kemudian intervensi uji Duchan. Jika hasil yang didapatkan berada pada kolom yang berbeda, maka tiap perlakuan diartikan memiliki efek yang berbeda. Jika hasil yang didapat berada pada kolom yang sama, maka artinya dua kelompok perlakuan tersebut memiliki efek perlakuan yang sama. Karena yang kita harapkan efektivitasnya semakin meningkat, maka yang kita pakai adalah nilai terbesar. Maka yang terbesar adalah ekstrak kedua. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.